pertandingan yang akan dibilang ini adalah pertaruhan terakhir untuk timnas atau skuad Garuda. Untuk timnas atau untuk Sintayong? Ya akhir-akhir ini kan rame tuh stay out ya kan. Mungkin ya publik juga kecewa gitu kan. Bahkan ya sebenarnya bukan triggernya tuh bukan lawan Jepang kemarin. Jepang ya 4-0 itu udah ya kita nggak kaget lah gitu. Cuman yang dikagetkan adalah kita gagal mendulang poin penuh pas lagi Bahrain sama China pas lagi tandang gitu loh. Dan di Cina Aku suka, kamu suka. Welcome back to Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Dan karena kita mau seru-seru juga malam hari ini berjumpa lagi dengan pertandingan. Wah iya benar. Yang membuat kita juga harus berjuang memberikan doa yang luar biasa untuk timnas. Tapi cepet ya, kayak kemarin tuh Indonesia Jepang berlangsung ketika gue baru aja nyampe lagi di Jakarta gitu. Terus beberapa hari kemudian ini udah baru awal pekan udah lawan Saudi lagi kita. Iya. Jadi sebetulnya juga cukup diuji karena kan mereka juga harus mempersiapkan fisiknya tuh. Kayaknya recovery time-nya tuh lebih pendek lah gitu ya dibandingkan dengan pertandingan mereka yang nanti misalnya di bulan Maret gitu. Oh iya benar. Oh, lama apa ngomong-ngomong pendek nunjuknya ke gue. Recovery time-nya pendek nih. siapa yang nunjuk? Tapi kalau kepuasan sih kalau mau nyari yang panjang-panjang bisa lewat Kusuka sih. Karena sekali nyobain ini lo akan merasakan kenikmatan yang sangat panjang. Aku suka. Aku suka. Kamu suka. Dan ini sebenarnya gemes banget. Ada versi Kak Edo dan versi Eiza. Sini bentar. Nah ini Gue yang kecil kan. Gue yang kecil dong. Karena kan disesuaikan dengan kebutuhan berat badan. Iya. Ada rasionya juga. Tapi ini jujur snack favorit gue dari dulu loh. Kayak gue bukan peres atau gimana, tapi emang ini selalu jadi makanan andalan kalau lagi binge watching atau lagi pengen santai banget gitu. Ini bahkan terbaik sih. Gue ngerasa ini tuh sebetulnya bahaya kalau ada 3 gini di atas meja. Iya lagi. Cuma ada 1 atau 2 Satu aja itu bisa 15 menit ngabisinnya. Iya. Gimana kalau 3? Cukup untuk satu pertandingan kita karena kita juga kan 2 kali 45 menit yang artinya juga ya mencukupi lah kebutuhan kita juga. Kita buka dulu. Tapi ada Afif Farhan di sini. Halo guys. He's back. Aku suka, kamu suka. Terbaik. Sepan gua nih. Sebelum kita ngobrol emang baiknya emang kita sambil cemil dulu. Iya. Rasa barbecue ya? Kemarin kayaknya cuma balado sama original ya? Emang ada rasanya macam-macam biar kita ada variasi. Keren banget sih. Ya kan? Masuk. Kalau kata Pak Bahlil, masuk tuh barang. Kemarin saya gantiin situ. Oh iya benar. Kan? Terbaik. Sudah. Iya, saya nggak kebagian ya Pak ya. Mau Bu. Nih, silakan. Ini barbecue adalah salah satu rasa terbaiknya. Iya. Memang benar-benar kalau aku suka, kamu juga pasti suka. Nah, sekarang nyemil-nyemilnya udah, kunyah-kunyahnya udah, berarti waktunya kita untuk ngobrolin juga pertandingan yang akan dibilang ini adalah pertaruhan terakhir. Untuk timnas atau skuad Garuda. Untuk timnas atau untuk Sintayong? Jawab Pak. ADS ada apa dengan seberapa krusial pertandingan ini untuk Sintayong? Ada apa dengan Sintayong ADDS? Kalau untuk timnas pasti kan, pasti ini krusial karena mau nggak mau kita harus menang nih untuk bisa ngamanin posisi. Jadi pertama aku ini akan bantu dengan ASMR ya. Ngobrol aja. Pengen lagi. Silakan Pak, kita makan dulu. Lu makan dulu apa? Nanti baru kalau ngobrol. Kalian berdua makan ngunyah, nah gue yang ngejelasin. Takut baterainya habis. Jadi pertama-tama ini kita sudah melewati match day ke-5 di grup C ya kan. Udah setengah jalan nih. Ada lagunya tuh, setengah jalan kenangan. Jadi sepanjang. Iya, sepanjang. Udah setengah jalan nih kita di grup C ya kan. Udah
udah 5 pertandingan dan kita posisi di klasemen itu paling buncit di grup C dengan 3 poin. Arab Saudi di peringkat ketiga dengan 6 poin. Sebenarnya beda tipis, beda 3 poin doang, 3 poin doang. 3 poin tuh nggak tipis, Pak. Tipis dong, Pak. Kalau beda nggak tipis, Indonesia sama Jepang beda 10 poin. Jepang nomor 1. Iya sih. Karena selain itu kenapa gue bilang tipis juga karena memang di grup C ini peringkat 2 sampai ke 6 itu selisih poinnya nggak lebih dari 3 poin. Australia juga punya 6 poin, Cina 6 poin. 6 poin semua berarti ya. Bahrain 5 poin. Oh iya, oke. Jadi memang ya sebenarnya kita ada kesempatan untuk Nah makanya ini kenapa dibilang pertaruhan terakhir dalam tanda kutip karena memang ya kalau kita ini butuh menang sih, udah nggak ada menang tuh harga mati lawan Arab ini. Nggak seri lagi lah, nggak imbang lagi ya. Jangan sampai kalah juga gitu, jangan sampai kalah, jangan kayak kalau ya seri sebenarnya realistis tapi menang wajib. Ya. Meski kalaupun kita seri, sebenarnya masih ada peluang. Hitung-hitungannya masih ada masih ya panjang. Untuk 3 dan 4 ya. Untuk 4 sisa lagi. Nah, untuk 3 dan 4. Tapi kalau sampai kita seri, stamina makin berat. Moralnya sih lebih ke moral. Karena kita juga belum pernah menang nih di grup C ini. Bener. Kita 3 kali seri, 2 kali kalah gitu kan. Jadi kalau menang memang mendongkrak. Seenggaknya kita bisa ngangkangin Bahrain dan juga yang ngasih ancaman ke tim-tim lain gitu loh. Wah. Dan untuk STY memang ya akhir-akhir ini kan rame tuh STY out ya kan. STY keluar gitu. STY bergerak juga tangannya ke Kusuka. Bisa juga. Karena memang ya mungkin ya publik juga kecewa gitu kan. Bahkan ya sebenarnya bukan triggernya tuh bukan lawan Jepang kemarin. Jepang ya 4-0 itu udah ya kita nggak kaget lah gitu. Cuman yang dikagetkan adalah kita gagal mendulang poin penuh pas lagi Bahrain sama China pas lagi tandang gitu loh. Dan di Cina tiba-tiba STY bereksperimen yang akhirnya kita kalah gitu kan. Di Bahrain juga harusnya kita bisa menang tapi ya padaya gitu kan. Itu masih luka yang masih belum sembuh tuh sebetulnya ya. Karena akhirnya jadinya panjang tuh urusannya. Panjang. Nah itu dia, dan memang ya kalau misalnya STY out sebenarnya PSSI bilangnya bakal devaluasi gitu. Cuman kita harus tahu juga STY baru perpanjang kontrak kan. Kemarin, jadi 2027. Pokoknya barengan sama ya kepengurusannya Pak Erik. Jadi ini ini bukan pertandingan penentu buat STY. Gimana tuh ya? Sebenarnya sih kalau dari ya emang omongan publik sih rame. Cuma sebenarnya di PSSI juga belum ada omongan bakal dipecat atau enggak karena kan memang ya kontraknya masih ada, pun kalau dipecat harus bayar pesangon. Kayak apakah STY akan ditunggu sampai semua pertandingan selesai di kualifikasi ini atau lebih cepat lebih baik? Karena gue lihat nih baca di komen juga dari netizen kayak guys, bulan November ke Maret tuh lumayan lama waktunya. Jadi butuh persiapan ya. Bisa jadi sih, ada. apalagi Jurgen Klopp lagi di Bali kan. Mantan pelatih Conte juga lagi nganggur kan? Conte kan di Napoli. Oh iya, di Napoli nih. Klopp sama Erik ten Hag ya, nomor 1 lagi dia sekarang. Erik ten bisa Belanda lagi. menir. Liebedich. Itu Jerman ya? Liebedich dia Jerman. Kalau ini kan bilangnya. Apa tuh? Liebedich tadi dia bilang. Liebedich tuh. Fusion. Gila begitu. Itu bahasa internasional kan. Saking taunya Liebedich doang ya. Tapi sebenarnya ini gue mau nanya juga, apakah sebetulnya dari kemarin kita tuh juara bertahan lah sebetulnya? Apa nih juara bertahan apa nih? Ya karena kan kita belum pernah kalah sebetulnya, tapi memang selalu Saudi. Ya maksudnya atau mungkin kita belum pernah unbeatable. Iya, unbeatable lah. Apakah sebetulnya kita juga jadi satu negara yang diperhitungkan oleh negara-negara lain? Pasti diperhitungkan karena kita memang ya sebelumnya kita bisa nanimbang Australia dan Arab Saudi itu suatu prestasi besar gitu kan bagi negara peringkat V-nya paling bawah di grup C ini di ronde ketiga ini. Dan memang Arab Saudi sendiri kalau kita lihat mereka tuh lagi susah menang. Mereka tuh di laga terakhir gak pernah menang loh. Bahkan gak bikin gol loh. Kita sempat bikin gol kan. Oh iya. Saudi itu 3 laga terakhir kalah sama Jepang 0-2, seri sama Bahrain 0-0, sama imbang sama Australia baru 0-0. Jadi mereka goalless gitu. Mereka lagi nihil gol. Terus penyerangnya juga Salem yang kemarin yang penalti di tepi Spice itu lagi cedera. Pelatihnya ya pelatih baru wajah lama, Hervé Renard kalau gak salah, orang Perancis. Dia yang dulu bawa Arab Saudi menang 2-1 lawan Argentina Pak di Piala Dunia kemarin. Iya. Artinya walaupun Arab Saudi dengan nama besarnya, kondisinya sekarang meskipun dia udah mendulang 6 poin dan berada di peringkat ketiga,
nggak terlalu bagus statistiknya ya. Iya, gol memasukkannya cuma 3. Iya. Walaupun gol kemasukannya cuma 4 alias cuma selisih 1. Gol kita sama Saudi gol. banyak kan gol kita loh. Iya. Kita udah 4 gol. Satu gol doang tapi 4. Iya, enggak maksudnya artinya ya itu kita bisa ngasih ancaman kan. Kita enggak main-main nih di Tapi sini, kemarin gitu. yang pas lawan Jepang kita luar biasa sih, kebobolannya sampai 4 tuh bikin jeblok gitu ya. Iya, bikin jeblok langsung bikin catatannya. Tapi ya enggak apa-apa kan kita justru sama Cina lebih bagusan kita sisi golnya. Cina 7-0 dibantai sama Jepang. Oh, iya. Bahrain 5-0, kita 4-0 doang. Seenggaknya tuh bukan angka yang sangat memalukan gitu sebetulnya. Iya, Makanya sebetulnya itu. pada saat kemarin udah 4 tuh kayak stop dah cukup aja gitu ya. Maksudnya enggak ya cukup dibantai tapi bukan sampai babak belur banget gitu sebetulnya. Cukup dibantai babak belur ya. Iya sih iya. Dibantai tapi enggak babak belur Iya. banget ya. Iya gitu, enggak sampai kayaknya kalau 7-0, 10-0 tuh kayaknya bukan kekalahan gitu sampai. Iya. Gue ingat Arab Saudi dibantai Jerman sama gol-golnya Miroslav Klose 8-0 ya. sih. 2002. 2002 iya. Gue masih TK sih di Oh. waktu itu. Tapi masih lekat Iya. memori. Nah aku tuh nggak ada memori itu karena belum lahir. Belum Itu lahir. semester 4 waktu itu. Semester 4. Masih triwulan dulu itu ya. Belum ada. Catur bulan. Catur bulan. Belum. Tapi sebesar kalau dari di pertandingan kali ini pasti semua negara yang lawan Indonesia ini sekarang preparationnya lebih matang ya, Lebih matang, Pak. ngelihat Tentu. apa pergerakan-pergerakan dilakukan Indonesia sekarang. Iya sih, makanya kemarin Jepang juga diturunin kan full tim kan, Iya, bener-bener benar. pemain Iya, top semua mereka berarti nggak ngeremehin gitu. Kita salah prediksi ya bahwa Jepang nggak akan menurunkan pemain utamanya mereka gitu, disuruh istirahat dulu. Ternyata Enggak, mereka tetap tancap gas. Ya pun ini Arab Saudi juga tahu Ya. kita sempat menahan imbang mereka 1-1 di Jeddah kemarin kan. Yang pasti ya kita juga kita bisa kok memberikan ancaman gitu. Bisa banget kok, yakin kok kita bisa. Walaupun hujan begini ya. Oh iya lagi. Hujan lagi ya. Atau mungkin sebenarnya ini diturunin dulu hujannya. Ini sebenarnya sampai studio kita juga kedengeran hujan cukup di atas. deras. Coba gue ya. lihat dulu ya, biasanya Mbak Rara tuh pasang status di WhatsApp. Oh gitu, Pak. Iya. Di Lu udah pakai Mbak Rara? WhatsApp Iya. ada nomor Iya, WA Mbak Rara sih. ada. Canggih juga Waktu dia. itu Keren nih. banget. Waktu itu kita kenalan pas GP yang pertama ya, jadi kayak gue. Oh, Mbak Rara. Oh iya benar, dia ada di GBK Pak. Ini pakai Baju timnas. Baju timnas. Iya pakai baju timnas. Ini yang Pakai versi pakai kacamata, ini yang enggak. Update beliau. Ini lagi di GBK kan ini? Lagi di GBK kan ini? Iya. Ada timestamp-nya soalnya. Iya benar, 19 November jam 1. Dia kayaknya Cerah. masih Berarti cerah emang profesional nih, banget Terus sih. nextnya quote-nya Ada jurnalnya Oh, ada quote begitu. tadi ya. Haris. Aduh udah ke ini. Keren ya Jadi dia di satu-satu gitu. Nah, Tapi kalau keren deh, Jurnal punya nomor. Rara. Keren banget deh. Jurnal Coba Rara. nge-save-nya nomornya apa? Banyak lagi di sini nomor-nomor konfidensial lainnya. Dia nge-save-nya nama Oh, kontaknya. Rara istimewa kayaknya deh. Oh, Rara. Rara istimewa Rara. Bangka bukan? Rara Martabak istimewa. Martabak jadinya. Gimana Pak? Ini kalau hujan gini Indonesia diuntungkan nggak? Iya kalau hujan sih pasti dua-duanya nggak diuntungkan sih Do. Maksudnya Iya, ya pasti iya. lapangan juga lebih licin begitu kan. Dan ya sebenarnya para pemain walaupun kemarin ini saya mau serius nggak nih mau ngomong nih? Iya serius. Nah, karena gue pengen tahu nama kontaknya Mbak Rara Mbak Rara Pawang Hujan, Mbak Rara Hujan, Mbak Nama Rara lengkap. apa? Ternyata nama lengkap nama KTP. Nama KTP, Jadi gue. nggak bisa dikasih tahu sama Detika. Terus bingung nyarinya tuh kalau misalnya aduh lagi hujan nih. Aduh Mbak Rara yang Iya. mana ya? Tahu ada banyak. Tahu Rara Sekar. Iya. Yang patah Iya. tumbuh hilang berganti ya. Iya. Boleh kita lanjut lagi ngomongin Indonesia, Gimana Saudi. tadi? Coba lanjutin dong Kak. Karena ini aku suka. Aku suka. Lengah. Iya, apa tadi kemarin tadi lupa. Diuntungkan Hujan, nggak? hujan, Oh, hujan. ya sebenarnya ya kita sama-sama nggak diuntungkan sih kalau hujan. Tapi memang ya ini kita main di kandang. Ini harga mati menang udah itu titik menang aja. Mau menang tipis 1-0 kayak 2-1 kayak pokoknya menang gitu. Tapi lo jujur deh, dengan ngelihat komposisi pemain Indonesia dan juga komposisi pemain yang dibawa sama Arab Saudi dan bayangan-bayangan skuadnya nanti, seberapa besar peluang Indonesia bisa menang? 60-40. 60-40. Gue yakin 60 Oh, wow. bisa menang. Oh, wow. Kenapa itu lo bisa bilang? Ya karena gitu? memang ya pertama kita butuh menang demi mental kita gitu juga. Oke, Maksudnya para itu pemain tentu. ini ya pemain kita kan kebanyakan dari Eropa kan. Mereka lebih tahu lah urusan mental tuh sangat amat penting buat pertandingan gitu kan. Dan mereka butuh banget kemenangan ya untuk percaya diri. Untuk ya kemarin juga Pak Erik sempat bilang mau mundur kan, yang sempat heboh kan. Tiba-tiba dia ngomong ya kalau kita udah nggak satu misi
nggak usah nyalahin pelatih, nggak usah pemain, saya aja yang mundur. Kalian masih sama nggak misinya? Masih Pak, gitu kan. Saya masih punya jabatan Menteri BUMN katanya gitu. Bukan itu. Maksudnya kan Pak Erick kita tahu sosok yang sangat tegas, Bismillah Komisaris PT Gas Indonesia. Halo Bang Arya gitu ya. Gitu, maksudnya gue yakin sih para pemain juga sekarang kondisinya sangat amat on fire gitu untuk menang, harus menang sih ini. Tapi sebenarnya apa aja faktor kemenangan Indonesia? Apa aja yang modal-modal yang kita punya untuk pertandingan nanti malam? Ya sebenarnya kalau dilihat dari leg pertama pemain kita punya kecepatan gitu ya, dan pemain kita yang pasti kalau dulu stigmanya kita lawan Arab itu kita kalah body, ini pemain kita body udah lebih kuat semua gitu kan. Kita punya kecepatan dan ya Sintayong mungkin akan gimana ya, Sintayong nggak mungkin eksperimen lagi sih, tapi memang ada beberapa pemain yang kayak kita bertanya-tanya juga kenapa Eliano nggak dimainin begitu kan, atau mungkin kita ngasih, atau mungkin netizen tuh berharap bisa nih kali mungkin Sananta atau Kicaraka main di babak kedua untuk super sub gitu kan, untuk karena mereka beneran nomor 9 murni begitu kan. Jadi ya patut dilihat nanti bagaimana Sintayong menurunkan starting line up-nya gitu. Sudah ada bayangan starting line up belum? Belum ada sih Pak. Belum ada ya? Tapi memang mungkin Eliano bakal dipasang sih. Kan dia pertama gak dipanggil kan. Nah, walaupun dia ada di situ gitu. Ya mungkin kita berharap Eliano yang lincah main di sayap ini bisa jadi pembeda sih. Kevin Dix absen. Cedera Pak. Dia udah pulang ke Denmark malah. Iya, udah pulang. Gara-gara pertandingan di Jepang kemarin ya. Gimana sih kemarin? Gue jujur gak nonton yang Indonesia Jepang kemarin. Dia kemana? Dia gimana performance-nya? Enggak sih, dia lumayan bagus kok. Dia ngasih satu umpan yang nyaris banget Struik bisa bikin gol Pak. Depan gawang dia umpan datar gitu, Struik kurang panjang aja kakinya. Menit berapa dia cederanya? 41 kalau nggak salah. Oh, akhir babak pertama. Dan bisa langsung di babat, bukan dibabat sih namanya itu di itulah diperban. Ya. Gak nemu katanya, tolong. Iya itu langsung di itu, dan katanya sudah pulang ke Denmark. Ke Copenhagen udah pulang gitu. Marah-marah dong tuh Copenhagen ya sampai cedera gitu ya. Kayaknya nggak semoga nggak serius sih Pak. Tapi itu maksudnya squad kita banyak pemain bagus, dan yang jadi concern kita juga adalah concern kami dari redaksi ini Pak, soal pemilihan formasi Sintayong. Sintayong tuh udah pakem 3 backnya udah kebaca banget sih sama lawan gitu kan. Dan ya bagaimana nanti mungkin bisa lebih cair di lapangan gitu. Tapi sebetulnya selain mental para pemain juga sebetulnya mental pendukung tim Indonesia ini mulai menurun nggak nih, kayak aduh udah mulai habis nih jadwal untuk klasemen ini, apakah masih akan tetap semangat untuk mendukung? Masih semangat. Ya buktinya kan walaupun Arab jualnya bareng sama kayak Jepang, tiketnya udah sold out juga gitu ya. Yang pasti sekarang di sosmed sih ya larinya gitu kan, stay out gitu. Atau mungkin sekarang pun sebenarnya supporter udah mulai dewasa sih. Beberapa banyak udah mulai dewasa, kayak kalau kalah tuh gak nyerang pemainnya. Kan kadang banyak gitu kan. Lu gimana sih mainnya segala macem gitu. Kayak dulu Kevin Verdong awal-awal udah disumpah WNI, terus dibilang nih gini doang nih pemain gini doang lu bang, gini segala macem. Cuman ternyata dia bisa konsisten begitu loh. Lebih dewasa sih. Meski tetap masih ada yang pecah fokus gitu ya. Instead of dukung timnasnya, justru malah kayak udah Sintayong habis ini cabut aja gitu, ganti sama yang lain. Ya makanya juga sebenarnya bisa dibilang ya itu benar pertaruhan Sintayong juga sih. Walaupun Sintayong sebenarnya kalau ini kan ntar libur nih kualifikasi Piala Dunia, tapi habis itu ada AFF. Piala AFF. Oh, in between November Desember ya. Tapi AFF yang turun tuh nanti U22 kebanyakan pemain muda, dan Sintayong tetap yang latih. Jadi tetap padat ya. Pelatih tetap Sintayong, tapi skuadnya kemungkinan akan didominasi sama U22. Pemain muda dan nggak ada pemain keturunan juga yang bakal datang. Oh gitu. Karena jadwal lagi padat di Eropa. Iya. Nggak sesuai waktunya ya. Itu dia. Untuk mendatengin mereka. Baiklah kalau begitu. Ini penentu nasib. Oke, sekarang kita bicara pemain kuncinya untuk yang akan bisa menentukan kemenangan Indonesia. Kita harapkan kemenangan gitu ya. Siapa aja yang harus dijaga nih sama pemain Arab Saudi nanti dan harus bisa menghasilkan terobosan ciamik. Enak lagi. Barbecue enak banget sumpah. Iya. Gak apa-apa boleh. Kalau yang balado rada pedes sih di kuah lumayan pedes. Nah, gue lebih suka balado lebih sedikit challenging. Rumput laut juga enak tahu guys. Ada juga dia rumput laut. Emang ada? Ada. Tapi ini kita hari ini mejanya cuma cukup 3 Kak. Untuk display. Nanti mungkin kalau mau lebih besar, Kusuka bisa nyiapin studio lebih besar buat kita ya. Banyak mintanya. Kalau pemain yang diwaspadai karena ya itu strikernya si Salem itu cedera. Sebenarnya kan pemain Arab Saudi ini sebenarnya menariknya
juga lagi ini nih lagi bukan nggak stabil sih, mereka lagi gonjang-ganjing juga. Karena kan kalau kita tahu Liga Arab tuh banyak datengin pemain pemain veteran lah, pemain veteran dari Eropa kayak Ronaldo ya kan, kayak Neymar segala macam, Benzema. Kata Ronaldo, "Gue lu bilang veteran." Belum dia kalau tempat latihan, "Assalamualaikum, paket." Enggak paket ya, "Assalamualaikum" doang. Kurir Shopee. Iya. Jadi ya kemarin tuh pelatihnya Roberto Mancini yang dipecat bilang kalau banyak pemain Arab Saudi itu nggak dapat banyak kesempatan main di tim utamanya gitu di Arabnya itu, dan memang kalau lihat skemanya formasi pemainnya hampir nggak jauh beda dari Piala Dunia 2022 kemarin begitu kan. Ya untuk penyerang sayap kayak ini namanya bernama Arab semua ya. Ini Kak kalau ngalangin Kak. Si Al Burakain, si Al Sahafi ini juga cukup berbahaya, mereka suka main punya kecepatan ya, pun di back Al Bulaihi. Amin. Al Bulaihi juga ini kerap memprovokasi ya, walaupun kemarin dia sempat disikut sama Waaji gitu kan. Tapi ya memang laga nanti pasti banyak intrik-intrik juga, banyak detail-detail kecil yang menentukan begitu. Pun dari kita dari timnas ya kita berharap Waaji kemarin Orat Mangun kan punya satu peluang emas banget tuh depan gawang yang dia memilih gocek. Walaupun orang bilang nih kenapa kan tenang aja sih gitu. Tapi kalau dari POV striker, karena dulu gua kan mantan kiper kan. Waduh. Temannya ini Oliver Kahn. Hyuga. Wakabayashi. Wakabayashi. Siapa yang bersaudara tuh? Itulah yang Tonggos itu ya. Yang Tonggos kan? Wakabayashi, benar. Iya enggak yang Tonggos. Enggak, Wakabayashi kiper. Iya, Ichiban. Ichiban juga bersaudara. Tachibana bersaudara. Ya, iya, Tachibana. Cuman nickname-nya Parah mainan fisik lu. Padahal kartun. Tonggos ya. Iya pokoknya ya walaupun kemarin itu Waaji punya peluang, tapi memang si kipernya Jepang Zion Suzuki juga tampil bagus ya, dia maju ke depan untuk ruang, badannya juga gede hampir 2 meter ya. Waaji mungkin mau ngelewati tapi akhirnya gagal karena mungkin hujan juga, licin lapangannya kan. Itu ya mungkin ya klinisnya sih kemarin tuh kita 2 peluang emas tuh, Waaji sama Struik yang umpan dari Kevin Dix yang dikit banget. Bon lawan Arab kita di leg pertama sempat berapa kali ini menyerang juga sih. Berarti di pertandingan terakhir sebetulnya apakah kita sebetulnya harus menggunakan strategi yang berbeda gitu karena nah itu sebenarnya buat anak jangan coba-coba ya. Maksudnya buat para pemain timnas kita jangan coba-coba nih. Maksudnya Sintayong kemarin udah coba-coba lawan Bahrain sama China tapi gagal hasilnya gitu kan. Ya sekarang lawan Arab Saudi ya mungkin ya pakemnya mungkin masih sama begitu, tapi ya lebih cair di lapangannya aja sih. Bisa punya plan B lah. Kalau misalnya udah stuck banget gitu kan, ya mungkin ya kayak Witan, kayak Marcelino juga sebenarnya mereka bisa ngasih perbedaan sih. Dengan komposisi skuad yang kita punya sekarang harusnya bisa lebih fluid gitu ya. Yes. Formasi yang dipakai gitu. Harusnya udah menang aja pokoknya ntar. Amin. Lo nonton langsung ke GBK kah? Nah, jaga di kantor Pak biasa. Kan karena emang usia kan. Jaga apa sih Kak? Enggak jaga di kantor sih, kita di depan. Tapi ada kan? Tapi ada. Tim Detik Sport yang kesana. Wartawan sama wartawan foto ada. Mantap. Yang lebih muda lah, yang lebih bergairah gitu kan. Apalagi juga dengan kondisi cuaca seperti ini kan, memang butuh yang riskan ya buat Bapak ya. Nanti kalau misalnya saya kenapa siapa yang maju kan? Iya. Satu lagi aku penasaran soal review rumput. Kemarin pada saat dengan Jepang benar kualitas rumputnya udah jauh lebih baik. Sebenarnya walaupun Minamino kemarin sempat mengeluhkan ya agak sedikit bergelombang ya. Pak Erik juga terakhir kemarin di GBK beliau bilang ya walaupun ada perbaikan tapi ya butuh ditingkatin terus sih gitu. Kemarin tuh beberapa bukan goyang, rumputnya tuh goyang. Emang rumput kan goyang? Iya sih. Maksudnya rumputnya kaku. Jadi rumputnya ini kepada rumput yang bergoyang. Ya juga kemarin diduga gara-gara rumput juga, makanya dia mungkin tadi ketinggian jatuh. gitu maksudnya rumputnya. Jadi kayak kalau goyang itu istilahnya kayak bukan gampang copot atau gimana ya, kayak kita ngejet terus goyang gitu loh. Karena kan pemain bola kan pakai pool sepatu kan. Nah, itu kan memang ada pool sepatu juga ada hitungannya tuh gitu loh. Jadi dia tuh lebih licin gitu ya, enggak ampek gitu ya ke tanahnya. Ringkih. Ya lebih mungkin bisa seperti itulah gitu. Save, are we all? Karena memang kan GBK. Aren't we all? Apa tuh? Ya, kita juga bukankah kita juga tua? Aku nggak bilang tua. Enggak, karena GBK sering juga dipakai buat kegiatan-kegiatan. Aku suka, kamu suka. Karena emang suka dibuat kegiatan-kegiatan ini juga nih, apa namanya, kegiatan-kegiatan non olahraga gitu kan. Jadi rumputnya memang sering ya habis dirawat ya rusak lagi, rusak lagi. Walaupun memang Pak Erik juga seperti ditanya sih kemarin semalam juga ada ditanya,
Pak kenapa nggak itu kan nggak di JIS atau kenapa nggak di Bali juga bagus tuh stadionnya tuh, GTB juga bagus yang di Surabaya. Tapi pada akhirnya memang GBK tuh paling gampang diakses dan paling gampang diakses, semua fasilitas lengkap, pengamanan begitu, juga pengamanan juga lebih bagus ya nanti. Banyak begitu, apa maksudnya lebih aman, lebih nyaman. Nah itu sih itu. Prediksi lu berapa, Dok? I hate to say this tapi nggak tahu, feeling gue bilang kita kalah. Feeling ya, tapi gue pengennya pasti akan menang. Kalau misalnya mental pemain itu bisa dijaga untuk bisa fight terus sampai akhir, kita bisa menang sih tipis 2-1 mungkin. Yes, same. I was about to say the same. 2-1 untuk Indonesia. Cuma entah kenapa feeling gue ngerasa kita kayaknya akan kalah gitu. Tapi mudah-mudahan salah ya. Prove it wrong. Iya, betul. Bapak berapa emang? Sama 2-1. 2-1 Indonesia ya. Pokoknya menang tipis nggak apa lah. Mau tuh gol bunuh diri lawan Ragnar juga. Lah itu Ragnar yang golin. Ragnar sama Struik deh. Semoga ya. Baiklah. Kapan terakhir kali Indonesia menang lawan Saudi emangnya? Udah lama, Pak. Udah lama banget. Berarti ini akan another history ya. Yes, another history. Iya. Dan nanti itu penting mental dan moralnya bangkit. Kita juga bisa kan. Mudah-mudahan bisa gol di babak pertama buat kita duluan. Gol cepet ya. Harusnya sih kalau misalnya itu bisa dilakukan, kita bisa jaga momentum, fokus dan akhirnya momentumnya bisa terjaga sampai akhir. Baik. Aku suka, kamu suka.